berada di atas daratan Cina. Di bawah saya terbentang The Great Wall yang terkenal itu. Kabarnya tembok Cina ini panjangnya ribuan mil. Sekarang saya berada di atas India. Saya melihat bangunan putih yang indah sekali. Namanya Taj Mahal. Konon istana ini dibangun sebagai hadiah raja untuk permaisuri yang paling dicintainya. Jadi Taj Mahal ini seperti lambang kasih sayang. Yuk naik lagi. Assalamualaikum. Saya di atas Timur Tengah, tepatnya di negara Mesir. Saya melihat terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. Kemudian saya melihat piramid, bangunan karya zaman Farao. Oke, terbang lagi yuk. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan yang kuasa. Ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senang melintasi bumi, oh indahnya dunia. Avwa, saya di atas kota Paris sekarang. Saya melihat menara Eiffel yang menjulang. Kemudian saya ke selatan. Di atas kota Roma, saya melihat menara miring Pisa dan bangunan-bangunan lain yang bersejarah. Oke, arrivederci. Langit biru, awan putih. 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Di setiap hari Minggu yang spesial ini pendengar, kita ada di Cerita Adik untuk edisi hari ini, hari 10 Maret lagi hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 untuk edisi hari ini sampai mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sudah dibuka dong sama Sherina Munaf, Balon Udaraku. Siapa sih yang nggak tahu sama salah satu lagu yang memang dari tahun 96-an ya. Dan di studio kita sudah hadir bersama adik-adik cantik kita. Ini mereka bakal bercerita mengenai sambut syiar Ramadan 1445 Hijriah. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu bersama adik-adik cantik kita. Ada selamat pagi buat Kak Farah Fadila Johan. Selamat pagi Kak Farah. Pagi Kak, Apa kabarnya pagi hari ini? alhamdulillah baik. Sehat ya Kak Farah ya. Dan selain ada Kak Farah juga ada Kak Gaida Asyami atau Bebita dipanggil ya. Iya, Apa kabarnya Kak Bebita? alhamdulillah balik. Baik atau balik? Mau balik Baik, kemana? Oh baik. baik. Oke. Terus juga ada Kakak Syahira Aska Putri Herlana. Selamat pagi Kak Syahira. Selamat pagi Kak. Pagi. Kamu kalian bertiga dada dulu dong ke kameranya. Kameranya ini dadah. Say hi dulu pagi ini. Karena teman-teman kita di rumah juga menyaksikan kalian langsung di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Nanti kalau yang pengen nanya-nanya juga boleh deh di line telepon kita di 0711369977 atau melalui WhatsApp kami di 082179279090. Sebelum mereka bercerita, aku mau kenalan dulu sama Kakak Bebita. Kakak Bebita kenalan diri dulu dong. Nama kepanjangan siapa nih? Perkenalkan, nama saya Gaida Syami Bahirana Sauki. Biasa dipanggil Bebita. Umur saya 7 tahun. Saya bersekolah di SD 21 Negeri Palembang. Saya pernah main film di TVRI. Judulnya tuh
batu belah batu bertangkuk. Nah, aku berperan jadi Ucin. Oh jadi Ucin. Kak Bebita udah kelas berapa sekarang? 2. Kelas 2 SD ya? Ya, Hobinya apa nih Kak Bebita? suka mewarnai. Suka mewarnai? Ya, Lebih suka mewarnai pemandangan atau apa biasanya di rumah? biasanya suka mewarnai pemandangan sih. Suka lebih, pernah ikut lomba mewarnai nggak? Pernah, Pernah, udah juara berapa? Udah pernah juara belum? pernah. Pernah ya? Ya, Oke. juga suka ikut lomba fashion. Oh, ikut lomba fashion juga. Kamu selain pemain film, terus juga suka modeling gitu ya? Iya, Yang ngajarin mama atau siapa? les. Oh, ikut les juga. Ih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong kakak-kakaknya buat Bebita. Nah, selain ada Kak Bebita juga ada Kak Farah Fadila Johan. Kenalan dulu Kak Farah. Hai Kak Farah. Hai, Udah kelas berapa Kak Farah sekarang? Farah sekarang duduk di bangku kelas 6 SD. Wih, sekolah di SD 130 Palembang. 130 Palembang. Udah ada rencana mau ngelanjutin di SMP mana? Kalau Farah mau ngelanjutin di SMP 9. Oh, sampai 9. Kamu imut-imut banget ya. Kayak baru kelas 1, kelas 2, tapi ternyata udah kelas 6. Nah, kalau Kak Farah hobinya apa Kak Farah? Kalau Kak Farah ini sukanya menggambar. Menggambar apa? Kalau biasanya tuh gambar kayak pemandangan. Pemandangan. Terus Biasanya tuh kayak gambar orang-orang gitu. orang-orang juga. Oke, terus juga selain ada Kak Farah, ada Kak Syahira. Kak Syahira udah kelas berapa Kak Syahira? Syahira udah kelas 5 di SD plus IGM Palembang. Udah kelas 5. Iya, Syahira suka main di beberapa acara TV, Mm-mm. Antv, SCTV, TVRI, Mm-mm. iklan, dan Syahira juga sering dimintain endorse sama beberapa produk. Ih, keren. Yang hobi nyanyi tadi siapa ya? Syahira. Syahira, boleh dong kita dengar suara Syahira. Boleh. Mau nyanyi, ini lagunya lagu apa? Maulana. Maulana, oke kita denger dulu nanti sebelum kita putar yang real ya. Oke Kak Syahira, boleh deh denger lagunya dulu, silakan Kak Syahira. Maulana ya Maulana ya samil du'ana Maulana ya Maulana ya samil du'ana. Wih, tepuk tangan dulu dong buat Kak Syahira. Terima kasih. Keren banget. Suka nyanyi dari kelas berapa? Dari TK. Dari TK. Iya, awalnya Syahira tuh lebih waktu TK dulu tuh suka mewarnai. Suka mewarnai. Nah, kan biasanya mewarnai itu di depan tuh ada lomba-lomba fashion show. Terus Jadi Syahira mau ikut fashion show. fashion show juga. Iya, fashion show. Dari fashion show akhirnya ke dance, nari. Yang terakhir paling Syahira suka itu nyanyi. Makanya sekarang lebih fokus ke bidang nyanyi. Kalau misalnya kamu suka nyanyi, misalnya dapat tawaran nih, pengennya berkolaborasi sama penyanyi Indonesia siapa? Banyak sih, ada Kak Sri Devi, Terus Kak Rara, banyak pokoknya. oh banyak gitu ya. Tapi kamu lebih genrenya pop atau apa nih? Lebih sering dangdut. Oh lebih suka dangdut, itu pinter banget kamu karena pastinya cengkoknya kan susah gitu ya. Iya. Mamanya ngedukung buat nyanyi dangdut? Ngedukung banget. Ngedukung banget. Iya, dari mewarnai sampai nyanyi tuh Ih, keren banget. Tapi Effortnya sekolahnya tetap ya. tetap Tetap nomor walaupun 1. walaupun sibuk di luar, sibuk syuting nyanyi, tapi sekolahnya harus tetap ya. Oke. Terus kita bakal bercerita mengenai syiar Ramadan 1445 Hijriah. Kalau gitu Kak Dela langsung serahin ya sama Kak Syahira, terus juga ada Kak Bebita dan Kak Farah. Silakan. Terima kasih Kak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di mana saja berada. Apa kabar semuanya? Teman-teman yang berada di rumah, berjumpa lagi di dalam acara kesayangan teman-teman idola RRI dalam acara Cerita Adik. Kalau tahun 2023, acara Cerita Adik waktunya sore ya. Nah, untuk tahun 2024 mulai bulan Januari, acara Cerita Adik dimulai pindah waktunya pada pagi hari pukul 10 sampai 11 WIB. Senang sekali kami bertiga, saya Syahira Askal Putri Herliana. Saya Farah Fadila Johan. Saya Bebita. Nah, kita langsung saja masuk ke topik cerita ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Dalam keadaan sehat kan? Oh iya, sebentar lagi kan kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kita para umat muslim diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh. Nah, selama berpuasa, pasti teman-teman melaluinya dengan penuh sukacita dan mengisinya dengan kegiatan positif nih. Nah, kira-kira kegiatan kita pada hari ini apa saja ya? Yuk langsung saja kita ikuti cerita Adrik di RRI hari ini dengan topik Sambut Syiar Ramadan 1445 Hijriah. Nah, teman-teman, selama bulan Ramadan pasti teman-teman puasa kan? Puasa di bulan Ramadan itu wajib loh hukumnya bagi muslim yang telah beranjak dewasa. Tetapi bagi anak-anak bisa belajar puasa ya. Nah, Farah dan Bibita, bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriyah. Selama bulan ini, umat muslim menjalankan puasa dan merupakan ibadah wajib sebagai rukun Islam yang ketiga, yaitu menjalankan puasa bagi yang mampu, artinya mereka sehat jasmani dan rohani. Nah, teman-teman, pasti teman-teman di rumah selama menjalankan ibadah puasa melakukan kegiatan yang positif nih. Kita juga akan, yang pertama pastinya kita sahur ya teman-teman ya. Nah, sahur adalah sebuah istilah Islam yang merujuk kepada aktivitas makan oleh umat Islam yang dilakukan pada dini hari. Nah, ada juga doa untuk kita makan sahur. Pasti teman-teman di rumah udah pada tahu ya, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu syaumarodin an adai fardi syahri Ramadana hadihi zanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, tilawah Al-Quran. Tadarus adalah pengajian Al-Quran secara bergiliran atau mengaji Al-Quran. Nah, di tilawah Al-Quran ini ada beberapa keutamaan tadarus Al-Quran bersama, yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran. Tadarus merujuk kepada aktivitas pembacaan Al-Quran dengan tujuan memelihara dan memperbaiki hafalannya. Yang kedua, menjaga hafalan Al-Quran. Tadarus adalah momen yang tepat untuk menjaga hafalan Al-Quran. Dan yang ketiga, memaknai dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah, pemirsa di rumah jangan lupa ya, saat teman-teman tadarus, jangan lupa untuk memperhatikan, menggali, dan mendalami makna ayat-ayat Al-Quran. Nah, kira-kira Farah dan Bibita tahu nggak nih yang keempat itu ada apa aja? Yap, bener banget, yang keempat ada menjalin ukhuwah Islamiyah. Nah, teman-teman, tadarus Al-Quran dapat dimanfaatkan untuk menjalin dan mempererat ukhuwah Islamiyah antar muslim loh. Nah, selanjutnya kita ada ketiga poin penting nih, yaitu mendengarkan ceramah. Nah, biasanya kita ngedengerin ceramah itu ada di masjid-masjid ya teman-teman ya. Apalagi selesai tarawih pasti kita sering ngedengerin ceramah dari ustazah atau gak ustadz kita. Nah, selain membaca Al-Quran, teman-teman juga bisa lebih banyak mendengarkan ceramah dari para ustadz dan ulama. Selain menenteramkan hati, mendengarkan tausiah juga dapat membuat Anda mendapatkan ilmu agama yang lebih banyak loh. Dan lebih hebatnya lagi, itu bisa diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari kita. Boleh lanjut Kak Farah? Nah, selanjutnya kegiatan lainnya yang bisa kita lakukan saat bulan Ramadan untuk menambah amal ibadah, yaitu pertama, melakukan sedekah. Di bulan puasa juga bisa dilakukan bagi Anda untuk memperbanyak bersedekah. Anda bisa menyalurkan sedekah kepada fakir miskin dan juga anak yatim piatu.
Bersedekah tidak perlu terpaut nominal angka. Jika hanya mampu bersedekah dalam jumlah yang terbilang sedikit, tentu saja tidak apa-apa, asalkan dengan niat yang tulus. Namun, pastikan Anda memilih bersedekah kepada orang terdekat terlebih dahulu, misalnya seperti jiran atau tetangga. 2. Berbagi takjil. Jika memiliki banyak kegiatan di luar rumah sehingga tidak sempat melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah pahala di bulan Ramadan, maka salah satu kegiatan yang tidak terlalu menghabiskan waktu adalah berbagi takjil. Anda tidak perlu repot memasak takjil, bisa membeli di para penjual takjil di pasar Ramadan. Yang ketiga, salat malam. Salat tahajud menjadi salah satu pilihan ibadah yang bisa Anda perbanyak di bulan Ramadan. Kegiatan salat malam ini bisa dilakukan sendiri ataupun bersama keluarga. Jika Anda belum terbiasa untuk melakukan salat malam, maka di momen bulan Ramadan tingkatkan kerutinan untuk melaksanakan salat malam, agar nanti setelah bulan Ramadan sudah berakhir, Anda tetap bisa rutin melakukan salat malam karena terbiasa, bukan paksaan. 4. Iktikaf di masjid. Iktikaf merupakan kegiatan berdiam diri di dalam masjid ataupun musola. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini adalah disunahkan baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Aktivitas ini bisa dilakukan pada hari ke-10 Ramadan terakhir. Ketika melakukan kegiatan ini, hendaknya sambil memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, dan memperbanyak membaca Al-Quran, serta berdoa untuk kebaikan. 5. Melakukan hobi. Kegiatan yang bisa Anda lakukan ketika bulan Ramadan adalah melakukan hobi. Namun, untuk diperhatikan, Anda bisa memilih hobi yang tidak terlalu menguras energi hingga mengganggu kenyamanan saat puasa. Misalnya, Anda punya hobi membaca buku, maka bisa membaca buku-buku favorit seperti buku novel, fiksi dan non-fiksi, serta buku pelajaran dan ilmu pengetahuan agama. Jika Anda memiliki hobi memasak, maka sangat tepat. Anda bisa sekalian belajar memasak dan sambil menyiapkan menu untuk buka puasa ataupun sahur. Ada yang asik loh Kak Farah yang bisa kita lakukan saat Ramadan. Kegiatan ini pasti menyenangkan. Oh iya, kegiatan apa saja itu Babyta? Nah, kalian semua penasaran kan? Yang paling ditunggu saat bulan puasa adalah bak buka puasa. Kalau itu pasti ditunggu Babyta. Saat beduk berbuka puasa, pasti ditunggu semua orang yang menjalankan ibadah puasa. Iya Kak Farah, buka puasa pasti ditunggu saat kita puasa. Buka puasa merupakan salah satu ibadah keagamaan di bulan Ramadan dan sering dilakukan secara berkelompok dengan umat Islam berkumpul untuk berbuka puasa bersama. Makanya diambil sesaat azan maghrib. Kalian sudah tahu belum? Ada juga loh doa saat berbuka puasa menurut Sahih Bukhari dan Muslim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaktu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berbuka dan kepadamu aku beriman. Dan dengan rezekimu itu aku berbuka dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan penyayang. Ya Babyta, nah biar kita pas berbuka tetap sehat dan ibadahnya lancar, berikut ini cara berbuka puasa yang benar dan sehat. Yang pertama, batalkan puasa dengan segelas air putih. Nah teman-teman, cara berbuka puasa yang benar diawali dengan mengonsumsi segelas air putih. Nah air putih ini tidak mengandung gula dan kalori, sehingga baik banget nih untuk mengembalikan keseimbangan cairan tubuh setelah seharian berpuasa.
Nah, yang kedua, konsumsi takjil yang manisnya alami. Dalam Islam, mengonsumsi takjil sehat ketika berbuka puasa seperti kurma sangat disarankan loh. Hal ini bukan tanpa sebab, karena buah asli Timur Tengah ini merupakan sumber gula alami yang bisa menormalkan kadar gula darah. Nah, ketiga nih, batasi makanan gorengan. Syaira pasti tahu nih ya, cara berbuka puasa yang benar itu dengan membatasi makanan gorengan. Walaupun gorengan ini menjadi salah satu kudapan favorit dan sering jadi menu wajib di kala berbuka. Pasti Farah sama Bebita kalau berbuka wajib ada gorengan kan? Iya. Iya, tapi makan gorengan saat berbuka itu gak boleh berlebihan loh. Karena gorengan tergolong makanan tinggi akan kalori dan lemak trans. Kira-kira pemirsa tahu gak nih yang keempat apaan? Nah, yang keempat adalah hindari makanan dalam porsi besar. Nah, kalian pernah gak sih saking banyaknya pilihan menu berbuka, kamu jadi lapar mata dan ingin nyoba semua jenis makanan yang tersedia? Tentu saja teman-teman, hal ini bukan cara berbuka puasa yang benar. Makanlah sedikit-sedikit terlebih dahulu lah, dan jangan langsung dengan porsi besar. Kemudian berhentilah sebelum kenyang. Kira-kira Hai kawan, jangan takut, jangan resah. Bila lampu kamar mulai dipadamkan, ku kan selalu menyanyikan lagu ini hingga nanti kau tidur berselimut mimpi. Jangan lupa esok kita punya janji. Semakin cepat kita tidur, semakin cepat kita bertemu kembali. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Jangan takut akan gelap, karena gelap melindungi diri kita dari kelelahan. Jangan lupa esok kita punya janji. Semakin cepat kita tidur, semakin cepat kita bertemu kembali. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Berdoalah sebelum kau tidur. Jangan lupa cuci kakimu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Berdoalah. Nah, sebentar lagi kan memasuki bulan puasa nih. Farah ada pantun. Niat puasa di bulan Ramadan. Puasa penuh tak pernah bolong. Ayo giat beramal saat Ramadan Cakep. agar pahala didapat dan dosa menghilang.
Cakep. Kalau Farah ada Nah, tadi kan kita udah membahas tentang berbuka puasa yang sehat ya. Ya. Kira-kira kalau Farah dan Bebita itu suka makanan berbuka puasanya nih apa nih? Boleh dari Farah dulu? kalau Farah kalau buka puasa itu biasanya makan kolak dulu. Oh, kolak. Kalau Bebita? Kalau baby Beta semangka sih. Semangka. Ya. Kalau berarti kalau Syaira tuh sama seperti Bebita, semangka atau enggak kurma. Mungkin kalau pemirsa di rumah dimanapun berada, yang jelas makanan berbukanya enak-enak dan seger ya. Boleh dilanjut Farah? Kalau Farah ada pengalaman lucu dan asik saat puasa Kak Syahira dan Bebita. Wah, pengalaman menarik apa nih? Saat puasa, Farah pernah hampir kesiangan bangun sahur. Tapi alhamdulillahnya sebelum beduk, Farah sudah secepat kilat makan nasi 1 piring. Jadinya masih kuat puasa deh. Nah, kalau Syahira pergi bersama teman-teman ke masjid saat tarawih loh. Dan kami berjalan sambil ngobrol-ngobrol. Bebita dan teman-teman juga setelah sholat tarawih pasti akan antri meminta tanda tangan ke ustadz yang ceramah. Kalau Syahira juga pasti ada acara di masjid yaitu pesantren kilat Ramadan. Nah, di sini Syahira dan teman-teman Syahira belajar membaca Al-Quran dibimbing oleh ustazah kami. Yang lebih seru itu melihat teman-teman membangunkan sahuk keliling kampung. Teman-teman akan membunyikan tetabuhan sahuk, sahuk, sahuk. Wah, seru ya Bebita dan Kak Syahira. Kegiatan kita selama Ramadan. Tentu saja Farah. Dan yang lebih seru itu pasti saat sholat tarawih bersama teman-teman loh. Nah, sholat tarawih ini merupakan salah satu amalan yang selalu dilaksanakan untuk menghidupkan malam di bulan suci Ramadan. Ibadah ini memiliki keutamaan yang memang ditemukan landasannya dari hadis Rasulullah. Nah, barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. HR Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Nah, ada juga nih hukum sholat tarawih, yaitu sholat tarawih adalah sholat khusus pada malam bulan Ramadan yang dilaksanakan setelah sholat isya dan sebelum sholat witir. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah. Dan sholat tarawih, sholat yang dilakukan hanya pada bulan Ramadan loh. Dan saat sholat tarawih ini dikerjakan pada Nabi pada tanggal 23 Ramadan tahun kedua Hijriah. Rasulullah pada masa itu mengerjakannya tidak selalu di masjid, melainkan kadang di rumah. Nah, pemirsa di rumah, kalau sholat tarawih ini juga pasti ada keutamaannya, yaitu sholat tarawih merupakan ibadah yang ada pada bulan Ramadan namun tidak ada pada bulan lainnya. Meskipun ibadah itu sunnah, sholat tarawih menawarkan ganjaran yang luar biasa dan memiliki banyak keutamaan yang bisa mendatangkan berkah loh. Nah, ini ada beberapa keutamaan dari sholat tarawih, yaitu 1. Diampuni dosa terlebih dahulu. Sholat tarawih memiliki keutamaan utama, yaitu bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang terdahulu. Nah, yang kedua, melampangkan rezeki. Sholat tarawih biasa dilakukan secara berjamaah di masjid. Saat bertemu di masjid, umat muslim akan menjalin tali silaturahmi. Yang ketiga, pahala berlipat ganda saat berjamaah. Bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ibadah akan diberikan pahala berlipat ganda. Nah, sholat tarawih ini dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid dan dijanjikan pahala yang meningkat hingga 27 derajat loh teman-teman. Nah, tinggal 2 keutamaan lagi nih. Kita lanjut yang keempat ya. Yang keempat adalah memakmurkan masjid.
Sholat tarawih yang dianjurkan dilaksanakan di masjid akan menjadi alasan untuk mengunjungi masjid. Nah, yang kelima, yang terakhir nih teman-teman, berpahala saat semalam penuh. Nah, Farah dan Bibita, jika melaksanakan sholat tarawih maka akan diberikan pahala berlipat ganda yang sama seperti pahala saat sholat bersemalaman. Farah tahu Kak Syahira, selanjutnya keutamaan salat tarawih yaitu 6. Meraih keberkahan di bulan Ramadan. Saat salat tarawih merupakan ibadah sunnah yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan, ampunan dan anugerah. 7. Menutupi kekurangan ibadah. Salat tarawih akan menjadi penolong bagi seorang yang kemudian hari tidak tersengaja meninggalkan ibadah wajib, seperti yang diriwayatkan dalam hadis At-Tirmizi dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal seseorang hamba yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Jika salatnya bagus, maka dia beruntung dan selamat. Namun jika salatnya buruk, maka dia sengsara dan merugi. Jika ada kekurangan dari salat fardunya, mempunyai pahala salat sunnah untuk melengkapi kekurangan salat fardu. Kemudian seluruh amalnya seperti itu. Ke-8, meningkatkan kesehatan tubuh. Salat tarawih memiliki banyak rakaat. Jika rutin melaksanakan salat tarawih, niscaya akan menyehatkan tubuh. Gerakan-gerakan salat tarawih mampu mensehatkan tulang dan persendian. Gerakan sholat tarawih juga bermanfaat untuk menurunkan kadar gula dalam darah dan sekaligus menambah kalori. Jika dilakukan secara rutin, dapat meningkatkan kekuatan dan kesehatan tubuh. Yang penting dan jangan lupa, kegiatan membayar zakat fitrah di akhir Ramadan dilakukan 10 hari sebelum Ramadan serta sholat Idul Fitri. Benar itu Bibita. Kita wajib membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Menyempurnakan puasa Ramadan dengan zakat fitrah merupakan sebuah kewajiban loh, di mana zakat ini dikeluarkan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Hal ini sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan buruk. Ada juga kewajiban zakat fitrah mengandung 2 hikmah utama, yaitu pertama, menyucikan puasa orang yang berpuasa. Kedua, untuk menolong yang membutuhkan agar mereka tidak mengemis pada hari raya Idul Fitri. Dan supaya mereka bergembira pada hari orang-orang lain juga bergembira. Yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah semua orang. Tidak peduli loh apakah orang merdeka atau budak, lelaki ataupun perempuan, anak kecil atau orang dewasa. Asalkan mereka semua muslim. Sebab zakat fitrah ini merupakan zakat badan atau pribadi. Nah, adapun penyaluran zakat hanya boleh diberikan kepada 8 golongan, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, zakat fitrah ini di negara kita digenapkan menjadi 2,5 kg. Wah, banyak ya zakatnya. Dan zakat ini diperbolehkan pembayarannya dengan nilai atau harga makanan pokok tersebut karena tujuannya adalah untuk menutup kebutuhan orang-orang miskin pada waktu hari raya. Sungguh berkah semua amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ya Kak Syahira dan Bibita. Kali ini Farah ada cerita inspiratif tentang Ramadan. Ayo dengarkan Farah bercerita ya.
Pada suatu hari di bulan Ramadan, seorang anak bernama Ali sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Ali sangat senang karena puasa adalah salah satu ibadah yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilakukan oleh seluruh umat muslim di dunia. Namun Ali menyadari bahwa melakukan puasa dengan baik, ia harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Dia harus bangun pagi-pagi sekali untuk bersahur, menjaga diri dari makan dan minuman selama siang hari, serta melakukan sholat dan membaca Al-Quran dengan teratur. Ali memutuskan untuk mencari nasihat dari ayahnya tentang bagaimana menjadi lebih disiplin dalam menjalankan ibadah puasa. Ayahnya kemudian memberikan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bermakna. Disiplin adalah kunci kesuksesan. Hadis Ali Bukhari. Ayah Ali menjelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam menjalankan ibadah puasa, kita perlu memiliki kedisiplinan yang kuat. Disiplin adalah kemampuan untuk melakukan hal-hal yang benar pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar. Ali mengambil nasihat ayahnya dengan serius dan mulai berlatih disiplin dan dalam menjalankan ibadah puasa. Dia bangun pagi-pagi sekali untuk sahur dan selalu memastikan bahwa dia melakukan sholat dan membaca Al-Quran pada waktunya. Dia juga berusaha untuk tidak memikirkan makanan dan minuman selama di siang hari. Dia fokus pada ibadah dan aktivitas positif lainnya. Ketika bulan Ramadan berakhir, Ali merasa bangga dengan pencapaian dirinya dalam menjalankan ibadah puasa dengan disiplin. Dia merasa bahwa disiplin adalah telah membantunya untuk mencapai kesuksesan dalam menjalankan ibadah puasa. Dari kisah tersebut, kita dapat belajar bahwa kedisiplinan sangat penting dalam menjalankan ibadah puasa. Hadis Muhammad juga menetapkan kepentingan disiplin dalam mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjadi lebih disiplin dalam menjalankan puasa dan aktivitas lainnya. Wah, ternyata cerita ini ada nilai pembelajarannya Kak Farah dan Kak Sahira. Ternyata kita harus berdisiplin apalagi saat puasa. Benar, Bebita. Nah, teman-teman permisa di rumah. Nah, itulah kita sambut Ramadan tahun ini dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Melakukan kegiatan yang positif untuk mendatangkan amal ibadah. Dan wajibnya harus niatkan dalam hati untuk berpuasa penuh selama bulan Ramadan ya. Nah, Baby Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi. Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini.
the Prophet Muhammad. Make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berkumpul bersama Rasulullah. Nah teman-teman, sebelum kita closing, kita ada beberapa pertanyaan nih di YouTube live chat kita. Boleh Syaira bacain ya? Ini dari Kak Vera Gustiana. Hai adik-adik semuanya. Wah, ceritanya menyambut bulan puasa ya. Gimana nih, apa kegiatan kalian selama puasa nanti? Nah, kira-kira boleh dijawab dari Farah dulu, kegiatannya apa pas puasa? Kalau Farah kayaknya biar puasanya nggak terlalu lama ya. Farah kayaknya ingin baca buku gitu loh, tentang fiksi sama tentang non fiksi juga. Oke, kalau misalnya Bebita? Kayaknya menggambar sih. Menggambar. Kalau Syaira sendiri biasanya kan kebiasaannya nggak puasa itu nyanyi ya, karena mungkin pas puasa kalau misalnya nyanyi terus seret, jadi Syaira lebih sering kayaknya mewarnai, menggambar atau enggak bikin-bikin sesuatu yang kreatif lah. Nah lanjut, boleh Farah bacain yang ini? Nah, di sini ada lagi Meili Arta nih. Bebita, Kak Syahira dan Kak Farah puasa terus nggak selama bulan puasa? Yang pastinya kita bakal puasa terus ya, Iya selama dong. 1 bulan full. Kalau misalnya Bebita, Kayaknya full sih. Farah juga full. Iya. Kecuali kalau misalnya kita emang udah ada berhalangan ya, baru mungkin kita bolong 1, tapi nanti kita bakal ganti lagi puasanya dengan hari yang lain. Dan masih banyak ini. Masih banyak banget. Iya. Ini ada dari Puspa Kencana, sukses untuk adik-adik tercapai cita-citanya. Amin ya rabbal Terima kasih alamin. Kak. Ada dari Melina Arta yang tadi, halo anak-anak cantik. Halo kakak. Halo Kakak. Hai. Iya, terus jadi dari Kak Eka Armawati, semangat Syaira, Bebita dan Farah. Siap. Siap. Terus ada juga dari Faradila Basin. Halo Bebita, ini Dira. Sukses terus ya untuk Bebita dan teman-teman. Makasih. Makasih. Dan ini ada dari teman kita Nadine Caroline. Semangat Syaira cantik, semangat Bebita. Terima kasih, semangat juga Farah ya. Dan sepertinya di sini banyak komennya semangat semua ya. Ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah komen. Semoga doa kalian ke kami bertiga tercapai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu dulu ya teman-teman. Inilah cerita kami dalam cerita Adik di RRI hari ini. Saya Syahira Aska Putri Herliana. Saya Farah Fadila Johan. Saya Bebita. Semoga cerita kami memberikan inspirasi bagi kita semua ya, serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Ayo giat beramal ibadah selama Ramadan, dan terus beramal yang baik sepanjang hidup kita. Dari kami semua, salam anak Indonesia. Dadah. Nah, kita bertiga mau nyanyi dulu ya, nyanyi lagu Ya Maulana sebagai closing tanda terima kasih kita ya. Langsung saja. Maulana ya Maulana ya samil duana. 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 Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku
aku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya samil du'ana. 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 Terima kasih. Dadah. Di malam ini aku tak dapat memejamkan mata, terasa berat bagai diri terikat mimpi. Oh, oh. Ku ingin satu cerita pengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan hal yang indah, lelah hati tertutupi. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Gelisahku tak menentu, pikiran melayang. Di benakku hanyalah ada lelah yang terasa. Dongengmu sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ore, hidup kancil, hidup kancil. Kancil binatang yang cerdik. Seru mereka yang baru saja terbebas dari ancaman harimau. Terima kasih ya kancil, terima kasih. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Aneka banyak cerita, ceritakanlah semua hingga ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Teman-teman, baru saja kita dengerin cerita adik edisi libur sekolah. Sampai jumpa, dadah.